Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat MK semuanya. Apa kabarnya pada malam hari ini? Semoga teman-teman yang di rumah diberikan kemudahan, diberikan rezeki yang berkah barokah, dan tentunya semoga keadaannya baik-baik saja. Nah teman-teman, pada malam hari ini di Misteri Kejawen seperti biasanya saya akan menemui atau saat ini sudah bersama juga dengan Mbah Nur Selo. Malam ini kita akan membahas satu pengalaman beliau yang jelas misteri ya. Itu tentang bayi teragang. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar ya tentang bayi teragang. Jadi bayi yang di usia dini sudah meninggal. Nanti beliau akan mengisahkan tentang itu. Nah teman-teman, langsung saja kita saksikan dan kita temui beliau. Oh ya, sebelumnya jangan lupa ya untuk tetap stay di Misteri Kejawen, untuk like, komen, dan subscribe ya. Yuk langsung kita dengan Mbah Nur Selo. Di mana Mbah kita? Sini lah bagus. Di sini. Oh, gitu nggih. Monggo. Di sini. Iya. Sudah ya, jadi suasananya makin lumayan ini ya. Nah, pripun Mbah Nur Selo, pada malam hari ini kita jenengan akan menceritakan tentang pengalaman apa? Sekelas dulu buat teman-teman. Ini kita mau menceritakan dalam permasalahan bayi teragang atau anak teragang. Anak teragang, berarti bayi yang bayi meninggal gitu ya. Iya. Pada teman-teman, langsung saja untuk waktu langsung saya serahkan ke narasumber kita. Monggo dipun mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wa syukurillah, wa nikmatillah, wa la qawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma lakal hamdu wa minkal barakatuh wa ilaikal mustaka wa bikal musta'an wa la qawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Para semua dari presenternya atau nanti penontonnya, bila mana nanti saya ada kesalahan atau apapun, saya mohon minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan yang saya minta itu nanti saya akan mengisahkan dalam perjalanan saya waktu masih muda dulu. Tahun berapa? Berarti waktu belum menikah nggih? Belum menikah. Kalau tahunnya berapa? saya kira-kira ya agak lupa. Mungkin kalau tidak salah itu sekitar 84 atau 85 Mbak. Gitu. Jadi gini ya Mbak ya, waktu itu saya tuh di Jaraan itu kan ada suatu bendungan ya, di baratnya
di desa Sanjaraan gitu maksudnya. Sanjaraan Pojok itu ada bendungan, yaitu di baratnya kuburan. Gitu, Waktu ini saya ceritakan dari awalnya ya Mbak ya. Ya waktu itu saya itu di sana itu dulu itu bahwa bendungan itu dulu ada kejadian satu, yaitu ada kuburan nyai-nyai. Kuburan nyai-nyai? Ya, itu nyai-nyai maksudnya itu dari istri Belanda atau istri Jepang, itu hanya satu. Jadi di utaranya bendungan dulu di bendungan itu utaranya ke sungai kecil gitu Mbak dulunya. Bendungan itu dulu jadi seperti sungai kecil tapi dilebarkan setelah ada bendungannya. Dan kedua itu misterinya juga itu ada seorang anak kuliah di UNIK tenggelam di situ. Oh gitu. Nah waktu itu jadi setelah bendungan itu agak lama ya kemungkinan besar kan yang jelas akhirnya kan airnya pun kan surut Mbak. Nah setelah surut itu diberi benih ikan dari Kampus Sade? Bukan, dari istilahnya perikanan Mbak. Oh, dinas perikanan gitu. Dinas perikanan setelah besar-besar itu jadi itu sebenarnya itu untuk umum atau untuk masyarakat dari desa Sanjaraan sampai Pojok. Tapi ternyata ya maaf, jadi gini Mbak ya, waktu saya malam Mbak ya, sebenarnya belum malam, saya itu jadi setelah maghrib, saya itu mancing di situ dengan teman saya orang 3. Nah setelah kita mancing, lah itu tiba-tiba Mbak, ya airnya itu seperti air ombak Mbak, besar sekali. Besar gitu ya? Besar sekali. Itu bukan malam Jumat atau malam apa gitu? Bukan, malam biasa gitu ya? Malam biasa lah. Nah, setelah ada ombak, yaitu saya perhatikan dengan teman-teman saya, ternyata apa itu Mbak? Ternyata itu ular. Ular besarnya itu enggak, ya kalau kita apa ya bahasanya pupu itu apa ya Mbak ya? Seperti hampir paha itu 2. Jadi ularnya itu hitam sekali Mbak itu. Hitam, ternyata setelah kita pahami, kita lihat itu apa itu ularnya ternyata itu kawin. Oh, jadi, dan itu Neng sama teman tuh bisa melihat semuanya? Ya biasa, karena kan waktu itu kan apa itu ya rembulannya itu pas bentar-bentarnya Mbak itu Mbak. Pas rembulan? Iya, rembulan. Jadi sangat purnama gitu maksudnya? Purnama kelihatan banget itu Mbak. Jadi itu berdiri Mbak. Ya, dikarenakan kita masih ya mungkin karena kita masih anak-anak lah ya sudah remaja, ya kita orang 3 ketakutan Mbak. Dan itu berarti ular normal, ular hewan ya beneran? Kalau namanya ular, kalau kita katakan ular apa itu normal, kok dia itu kawin kan seharusnya kan di darat toh Mbak, itu di air. Jadi berdiri Mbak, hampir 2 meter. Ya kita karakan takut ya kita lari semua Mbak. Tapi kok bisa melihat semua ya Mbak? Ya iya, itu mana nyata itu Mbak, Ya teman saya masih hidup semua kok itu. Itu bisa disaksikan itu. Jadi setelah kita lari ya teman saya yang satunya pulang ke rumahnya, yang satunya itu ikut saya ke rumah saya, gitu Mbak. Gitu malam itu. Ya karena kan dia itu memang sudah nikah, yang satunya yang ke rumah saya itu udah nikah. Lah di situ tuh jadi kita kalau enggak salah itu jam 7 lebih sedikit lah Mbak. Itu kita jadi di situ kita ini ya karakan ketakutan gimana ya Mbak ya, kita kan namanya orang takut ya kita rasa was-was, rasa gundah hati, rasa gelisah, shock lah lah. Jam 7 lebih tiba-tiba teman saya itu datang mengajak saya bahwa kita diajak menunggu apa itu bendungan itu tadi, karena kan apa ikannya supaya tidak dicuri orang. Padahal yang mancing itu baru saya pulang dari
mancing itu tadi, gitu. Setelah kita untuk menutupi segala sesuatu, akhirnya saya ya diajak menunggu di bendungan itu tadi. Jadi anak 4, Mbak. Anak 4. Nah, setelah kita di sana, anehnya Mbak ya waktu itu ya, kita ini masih trauma, tapi di situ juga trauma juga itu. Nanti tiba-tiba ularnya muncul lagi. Nah, ternyata dia juga muncul tapi tidak kelihatan, hanya dia tuh airnya itu seperti ombak gitu, Mbak. Nah, setelah kita amati ya, tapi kita takut, tapi saya ketakutan itu tuh orang-orang ya nggak tahu, teman-teman ya nggak tahu, dianggap ya biasa aja lah. Setelah jam 12 kurang, Mbak, kalau nggak salah kurang lebihnya itu kurang seperempat ya, itu ada seorang suara laki-laki, itu dia itu minta tolong, yaitu dia mau dilepaskan dari air itu tadi. Lah, terbelenggu di situ gitu maksudnya? Ya mungkin karena kan kita ini ya enggak tahu Mbak itu siapa, tapi dalam penafsiran kita dengan teman-teman itu anak yaitu yang kuliah di UNIK tadi, minta tolong, terus akhirnya kita kan takut tuh Mbak, takut. Teman saya yang satunya itu memang saya akui bukan main Mbak. Lah itu dicari ke utara, cari sampai ndak bisa menemukan. Penasaran dengan suara itu ya, gitu karena ya? kan minta tolong itu tadi. Nah, setelah kita ndak menemukan, bahwa kita kembali kita istilah kalau akhirnya kita ini kan kembali kan ndak ada apa-apa dah. Akhirnya teman saya itu ayo yang enaknya kita kalau membakar pohon gitu Mbak, kasepe itu dulunya itu kalau nggak salah tuh pohonnya namanya pohon kasepe mentik. Nah itu bakar ubi-ubian. Setelah kita membakar, kita ini sudah masak, sudah matang ya Mbak ya. Nah, itu makan itu ada lagi suara seorang perempuan Mbak. Iya. Nah, seorang perempuan bahwa dia berbicara gini, tolong jangan kamu hancurkan rumah saya. Terus gitu Mbak, jangan hancurkan rumah saya, jangan hancurkan rumah, padahal itu kan jauh dari kemukiman rumah gitu loh Mbak. Nah itu terus siapa gitu loh Mbak. Lah ya temenku yang satunya tadi ya ayo kita cari. Masalah ini ada orang katanya kok minta tolong bahwa jangan kamu hancurkan rumah saya, jangan kamu hancurkan rumah saya. Cari Mbak, kita cari orang anak istilahnya masih anak remaja 4. Nah itu dicari nggak ketemu. Tiba-tiba itu Mbak, jadi ada ular yang namanya itu ular weling Mbak ya. Ular weling. Ular weling itu besarnya itu ya hampir satu kalau ini apa ya namanya kentol apa gitu kan. Lutut apa namanya ya? Apa kamera betis? Betis gitu. Itu terkejut Mbak ya semuanya. Masa ya ular ini yang minta tolong tadi. Setelah kita dengarkan, kita agak jauh lagi, dia tuh minta jangan dihancurkan rumah saya gitu. Akhirnya kita biarkan Mbak ya, seenak-enak kita ini makan ya. Tapi akhirnya itu berhenti suaranya itu. Akhirnya berhenti suaranya. Waktu kita cari hilang. Tapi kita menjauh, dia tuh bersuara lagi tapi agak pelan gitu. Itu cari lagi Mbak, kita cari lagi, berhenti lagi suaranya. Ternyata ya jadi kita penemuan dari teman-teman. Ini mungkin yang kita katakan tadi nyai itu tadi, bahwa nyai itu kan kuburan kan hilang toh Mbak, karena kan diterjang dari bendungan itu tadi gitu loh. Setelah hilang, nah itu kita ya makan lagi, kembali ke tempat semula ya, kita makan lagi pohon. Rame-rame 4 orang ya Mbak ya. Tapi kita
karena kan kita ini anu ya kita masih gimana ya mbaknya remaja masih gimana ya belum pengalaman apa-apa, sangat menakutkan. Jadi takut mbak. Iya. Setelah kita enak-enak makan itu jadi ada suara itu anak bayi gitu. Dia itu menangis saja mbak. Nah, menangis itu jadi suaranya itu enggak mesti mbak, kadang di utara, pindah-pindah gitu. Di selatan, kadang di timur, kan kita bingung. Nah, akhirnya kita amati terus. Gila, setelah itu yang teman saya itu memang saya baru ketemu. Baru lagi ya itu ya? Baru ketemu di sini kalau salahnya. Saya ceritakan teman ini loh, temanku yang dulunya mencari. Nah, akhirnya kita cari mbak, nggak bisa ketemu mbak, nggak bisa ketemu. Tetap nggak ketemu ya, tapi suara itu tetap bayi nangis gitu. Iya, tapi kalau kita ke lokasi itu dia tuh nggak suara, diam, berhenti. Nah, setelah kita diam, bayinya diam, kita ini bingung itu suara bayi dari mana, apa bayi jadi-jadian kan gitu. Padahal kan itu kan di kuburan mbak. Nah, setelah itu ya kita ini kembali ke lokasi lagi. Anak itu nangis lagi, lebih keras ya, nangis. Nah, setelah itu yang namanya kita ini ya bagaimana ya mbak ya, akhirnya tetap kita cari. Penasaran, kita cari tidak ada. Jadi ada akal, saya dengan teman-teman ada akal itu kita tunggu di masuknya kuburan. Nah, setelah kita tunggu di masuknya kuburan, itu terdengar dia menangis. Ada teman saya yang satunya itu langsung dicari mbak. Nah, dicari itu ketemu. Bayi gitu bahwa bayi itu ya maaf ya itu jadi gini mbak, istilahnya seorang perempuan itu yang dihamili orang, anaknya terus meninggal gitu loh mbak. Itu wujud bayi atau wujud gimana mbak? Ya setelah itu ya belum mbak. Atau suaranya? Hanya suara mas itu, jadi suara menangis. Nah, setelah kita temukan, keanehannya gini mbak. Lah, maksudnya ditemukan apa itu mbak? Ya ke tempatnya, jadi tempat untuk menguburin suara itu tadi. Jadi dengan teman saya itu didengarkan di apa itu telinganya itu ditempelkan ke makam itu tadi, kan itu kan kepandiannya gini mbak ya, maaf. Jadi itu padahal itu siang loh mbak, itu meninggal itu bukan malam, siang. Menguburnya itu loh maksudnya. Menguburnya itu jadi kan siangnya, tapi terjadi kan malamnya. Nah itu pandainya mbak, itu rumah diratakan. Jadi tidak seperti ditumpuk, enggak. Jadi mbak, anehnya kan di situ. Makanya sulit untuk mencari itu. Nah setelah kita temu, itu berarti maksudnya yang ngubur? Ya mungkin ya orang tuanya tuh mbak, untuk menghilangkan jejak, gitu loh. Gitu. Jadi rata kayak bukan makam baru gitu ya? Enggak, jadi rata seperti rata mbak. Dan ternyata suara itu di situ, suara nangis itu. Iya, jadi didengarkan dengan teman. Ada kemungkinan teman saya tuh mengetahui bahwa mungkin ada tanahnya yang agak gitu, baru gitu loh mbak, mungkin aja gitu. Nah, setelah itu ya sudah ketemu bahwa kita mau meninggalkan situ. Maaf mbak, mau tanya itu tadi berarti Mbah Rusnilo sama teman-teman Mbah itu berarti nggak tahu ya kalau di situ ada makam baru gitu, nggak tahu ya? Nggak tahu, karena kan diratakan tuh mas. Kan kita nggak tahu. Tapi kalau dalam tahunya Mbah Silo kok itu anaknya orang hamil itu gimana? Kan siangnya kan ada tuh mas, ada anak bayi yang anak teragang itu yang dipendem gitu loh, siangnya gitu loh mbak. Tapi mendemnya nguburnya di mana kan kita kan nggak tahu tuh mas gitu. Nah
setelah kita mau meninggal, nah teman saya yang satunya kan nggak berani turun dari kuburan. Nah gitu lah, terlihat bayi itu Mbak, terlihat bahwa dia itu memperlihatkan, akhirnya menampakkan diri. Iya, menampakkan Mbak, dan menampakkan jadi ya maaf ya Mbak, jadi kalau nggak salah itu gimana ya, nggak sepertinya ya hanya dibungkus biasa-biasa gitu aja. Itu. Nah setelah kita pakaian kapan maksudnya? iya nggak pakai Itu penampakannya seperti apa Mbak? Ya seperti bayi Mbak, seperti bayi. Dia seperti bayi gitulah. Teman saya tuh, nah kita yang orang tiga karena kan kita masih berjalan mau keluar. Nah teman saya yang nggak berani itu, dia tuh tahu, jadi dia tuh ya ketakutan gitu loh. Nah, setelah kita datangin teman saya itu, ada apa? Nah itu bayinya tuh keluar dari tanah gitu loh Mas. Iya katanya ya, kayak gitu. Dia melihat. Iya gitu, melihat, maksudnya. memang melihat gitu loh. Setelah melihat itu tadi lah, akhirnya ayo coba kita ditunggu aja dulu. Nah ternyata akhirnya orang 4 itu teman-teman ini semua ya tahu Mbak. Itu memang benar itu dia tuh kemungkinan minta pertolongan atau bagaimana ya tidak tahu juga ya Mbak ya. Ya yang jelas sih kalau yang jelas ya disempurnakan lah. Nah setelah kita tahu gitu, yaitu kita akhirnya kita datangi lagi dengan teman-teman, karena kan teman saya yang satunya memang dari lulusan dari Lirboyo, dari pondok, ya akhirnya kita tahlilkan gitu loh Mbak. Nah setelah kita tahlilkan itu selesai sampai selesai. Tapi padahal tuh jenengan masih usia remaja ya, tapi yo masih remaja. Maksudnya banget, sudah punya pikiran nanti seperti ini gitu, sudah ini ya berarti. Kalau enggak salah itu tahun 85 kalau 6 enggak, kan enggak 84 enggak itu Mbak. Dan itu jenengan tidak menegur orang tuanya gitu, enggak tahu ya? Ya enggak Mbak, kita ya tahu Mbak. Perempuannya siapa, laki-laki siapa, tahu. Gitu loh. Tapi itu enggak mengganggu warga ya Mbak ya? Ya enggak Mbak, ya cuman itu akhirnya kita tahlilkan di situ. Ya alhamdulillah lah. Itu jadi ya akhirnya suara anak bayi itu tadi sudah tidak ada. Lo anehnya juga Mbak. Jadi kita setelah menahlilkan itu menahlilkan anak ragang itu tadi, itu muncul lagi, munculnya tapi sudah lain tempat. Itu loh Mbak. Tapi sudah lain tempat, tapi itu bukan kalau yang dikatakan seperti anak remaja perempuan ya gitu, memperlihatkan dia bahwa memperlihatkan juga dia itu ya maaf ya mungkin dia itu mintanya juga sempurnakan sekalian. Akhirnya kita orang 4 teman saya memang saya akui Mbak. Luar biasa berani ya. Iya keberanian itu loh Mbak yang saya. Atau mungkin memang itu sudah punya ini ya. Maksudnya memang beliau mungkin feelingnya kuat itu atau gimana? Iya mungkin ya gitu Mbak. Ya kalau masalah itu kemudian kita ini dulunya belajar takut kan? Takut ya, akhirnya anak itu berjalan Mbak. Berjalan. Nah setelah berjalan dia tuh hilangnya ya di kuburan itu. Jadi dekatnya pohon terembesi Mbak. Pohon terembesi. Ternyata dia itu pun juga dulunya juga bayi teraga. Juga bayi juga. Tapi dia sudah membesar gitu loh, remaja putri itu. Masalah itu. Akhirnya kita bertahlil lagi di situ. Setelah kita ditahlilkan, kita kembali ke lokasi apa yang telah kita menunggu bendungan itu tadi gitu loh. Kembali ke ikan tadi lah. Anehnya lagi tuh. Jadi kalau yang laki-laki itu tidak bersuara lagi, tapi perempuan itu tetap minta jangan minta tolong jangan dihancurkan rumah saya, jangan dihancurkan rumah saya gitu. Padahal itu istilahnya kalau dilihat dari sisi kuburannya itu yang jelas itu
tenggelam mbak. Tapi ya gimana lagi kalau kita ini sudah gini aja lah. Ya coba kita ini sebisa-bisanya juga kita tahlilkan kita latih. Ya. Jadi kalau dalam masalah makanya dari pemaksaji saya itu setelah itu ya sudah setelah kita tahlilkan alhamdulillah ya sudah tidak ada persoalan lagi. Nah, terus setelah itu tadi yang itu yang ular itu juga sudah nggak menampakkan lagi ya mbak? Sama sekali enggak mbak, sama sekali enggak, sampai jam kalau enggak salah kita pulang itu setelah subuh mbak. Itu berarti menurut panjenengan itu apa gitu? Atau mungkin memang minta yang ini kita kembali ke dulu aja ke yang jangan hancurkan rumah saya gitu. Itu kalau menurut panjenengan itu berarti apa karena makamnya itu yang hilang? Ya sing jelas kalau itu yang makamnya kan hilang tuh mbak itu. Kan itu karena kan mungkin dulunya itu dan kuburan itu hilangnya karena bukan tenggelam, dikarenakan mungkin aja itu istilah hilangnya dipindah atau gimana gitu. Mohon maaf mbah, ini mau tanya, itu dengar saya pernah dengar mbah itu untuk bayi teragang itu apa bisa buat itu mbah pesugihan atau buat dipuja gitu, bisa nggak mbah? Ini ya mas ya, saya pernah ya dulu ini mbak ya, saya ceritakan jadi bayi teragang ya mas ya. Dulu saya waktu itu di kuburan kalau tidak salah itu desanya saya lupa itu mbaknya itu. Lah itu gini mas ya, saya pernah dalam mengalami bayi teragang tapi dia itu masih berupa seperti darah gitu loh mas ya, jadi seperti gumpalan. Nah seperti gumpalan lah itu. Lah waktu itu seperti gumpalan itu dia itu dibawa ayam. Ayam. Ya, mungkin karena kan mungkin itu dia tuh darah hamil, mungkin jatuh kan gitu. Jatuh tidak terasa, akhirnya dia seperti di ayam mas. Nah, setelah itu ya maaf mas waktu itu, tapi itu saya sudah nikah mas. Saya sudah nikah, saya menemukan, akhirnya saya bersihin, akhirnya saya kubur ke yang layak ke kuburan di Sanjung Biru mbak. Nah, setelah itu saya itu ya dulunya dengar-dengar mbak, memang dengar-dengar apa yang dikatakan masnya tadi. Saya akhirnya musyawarah, saya tanya kepada Mbah Yai, jadi itu kalau tidak salah itu dekat Mbah Yai Nur itu daerah Gurah mbak, kalau tidak salah itu nah gini. Saya itu tanyanya ya sama apa yang kami, apakah itu benar kalau seandainya bayi itu dipuja atau untuk bisa ya, itu bisa mas, tapi bukan bayinya yang bisa, tapi korinnya bayi gitu namanya. Itu jadi bisa membantu itu bisa. Itu maksudnya apa, cuma mendoakan gitu aja atau ya enggak mas, gini saya dulu makanya saya diberi cara-caranya ya dengan Mbah Yai Nur itu tadi. Mbah Yai Nur tadi dengan Mbah Yai Nur itu tadi saya gini, kalau kamu ingin untuk muja atau supaya kamu bisa bisa ngeremangi gitu loh mas, bisa membantu lah, membantu. Gini caranya dik, saya diberi cara-caranya. Jadi kita tetap ada lelakonnya nggih, tetap ada kalau lelakannya itu enggak, kalau enggak salah mbak, enggak ada mbak gitu. Dulunya kalau Mbah Yai Nur itu enggak ada, berarti enggak ada, cuman kita harus membuatkan itu yang namanya itu dipan atau amben gitu loh mbak, kecil, tapi harus
setiap apa itu kakinya dipan itu tadi diberi janur, Mbak. Oh, diberi janur tapi di tali wangsul, gitu loh, Mbak. Setiap diberi jadi 4 dan 1 itu di atas, jadi jumlahnya 5. Itu caranya, Mbak, katanya gitu. Tapi jenengan ini lakoni betul itu? Enggak, Mbak, aku enggak mau, Mbak, gitu. Berarti enggak termasuk cuma nyekar atau enggak? Enggak, Mas. Jadi hanya itu saya dulu diberi doanya, saya agak lupa. Jadimu kalau enggak saya sedikit banyak esok moroko kurung. Nah, itu terusannya saya enggak mau meneruskan gitu, caranya gitu. Berarti ada itu untuk mengundangnya anak itu. Tapi kalau kita belum tahu namanya, harus kita beri namanya waktu kita ngadopsi apa ya ngambil itu gitu. Itu berarti diadopsi juga. Ibaratnya kan dibersihkan tadi ya, itu, seperti kan apa itu dimandiin loh, Mas. Gitu. Nah, namanya itu harus kita beri dengar. Kalau sewaktu-waktu kita membutuhkan, katanya Mbak Nur gitu bisa, gitu loh, Mas. Mohon maaf, itu kalau yang sudah dikubur, Mbak, nggak bisa berarti ya? Ya bisa, ya itu namanya kauringnya toh, Mas. Maksudnya yang dikubur orang, jadi kita nggak bersihkan gitu loh, Mbak? Ya bisa, Mas. Bisa, segala anak teragang asalkan tahu namanya. Oh, gitu. Asalkan tahu nama. Itu, Mas. Ya maaf kalau istilahnya kalau dulunya kalau dengan izayahnya dari Mbak Yai Nur tadi, aku ya enggak bisa semua mengucapkan ya itu tuh. Ya itu tadi hanya saya sedikit lah gitu. Ngomong-ngomong, Mbah, itu kalau kita ngomong masalah kiai itu katanya itu juga, Mbah, ya, untuk bayi teragang itu bisa menyelamatkan orang tuanya nanti di akhirat gitu loh, Mbah. Ini, Mas, kalau dalam permasalahan ya itu juga menyarankan kalau bisa jangan dilakukan seumpamanya gitu toh, Mas, untuk ya. pemujaan itu jangan kalau kamu menolong, kalau membantu untuk istilah mensempurnakan bayi yang kamu temukan itu tadi, insya Allah kalau kamu sering istilah itu membacakan surat Fatihah, mendoakan, insya Allah itu nanti di akhirat bisa menolong kita, gitulah, Mas. Tuh memang itu insya Allah aku yakin gitulah, Mas. Makanya saya sendiri juga punya anak. juga. Gitu kita berdoakan. Sebenarnya gini, Mas, ya. Ya maaf, masalah itu jadi kalau orang belum memahami, ya mungkin ya nggak mungkin kan gitu. Nah, sebenarnya dia itu juga bisa besar, Mas. Saya mengalami tersendiri, anak saya yang pertama dulunya itu masih umur kalau nggak salah itu ya belum ada 1 bulan. Tuh, padahal dia ada sekarang ya tahu kelahiran 94 kok, Mbak. Itu tahunnya Mbah Nurselo itu besarnya itu gimana? Apa ini, lewat Mas, mimpi ya, atau lewat apa gitu? Jadi saya dengan istri saya itu sama, Mas. Jadi kalau istri saya sering bermimpi ketemu dengan anak saya yang pertama yang berumur 1 bulan itu tadi. Nah, kalau saya akhirnya kita ini setelah kita mengetahui dalam itu, insya Allah, Mas. Jadi kita tembus dalam istilahnya kan ada barang siapa yang ingin bisa menemukan atau ketemu dengan ahli kubur atau gimana kan itu kan ada caranya gitu loh, Mas. Akhirnya itu saya jalani, Mas. Alhamdulillah. Jadi anak saya yang pertama itu wah sangat cantik, Mas, bener itu. Tadi, anak yang pertama cewek ini? Cewek, iya cantik, Mas, itu. Jadi kalau istri saya kalau seandainya dia ke sekolah, ya diantar, Mas. Nanti kalau adik-adiknya seperti yang anakku ada yang ini, yang ya ditanyakan juga itu.
Berarti sering anu ya, sering apa? Menemui orang tuanya gitu ya. Itu enggak lewat mimpi gitu enggak, Mbah ya? Kalau dengan istri saya, dengan mimpi Mas. Jadi anak saya itu kan yang anu 2 tuh Mas. Yang keduanya itu sudah memang meninggalnya di dalam perut. Yang satunya, Oh, yang meninggal dalam perut itu juga bisa dinamakan bayi teragang gitu. ya kalau sebenarnya gini, makanya bayi teragang itu perbedaannya nih bayi teragang dan bayi Pak Bajang gitu loh Mas. Nah, itu. Oh, Ya, bayi nggak tahu. bajang juga bisa. Ya, bayi bajang Mas. Kalau aku tetap saya namakan bayi bajang Mas. Gitu. Oh, Nah, itu anak saya itu saya yang kedua Mas ya. Jadi waktu itu sudah umur, ya, waktunya sudah sudah harus kita sunat atau kita hitan gitu ta Mas. Nah, saya tanya, "Le, kamu ki waktunya sudah sunat atau kitan?" "Loh, Pak, aku kan sudah kamu kitanin." "Loh, kapan?" "Lah waktu sampean kemarin itu Akikoh gitu mungkin. akikoh ya itu Mas. Nah, akhirnya setelah itu ya ibunya juga gitu, bermimpi bahwa ketemu anak saya yang kedua itu, ditanya ya gitu, "Aku sudah sunat kok Bu," karena kan barengan akikoh itu tadi gitu Mas. Gitu. Nah, sekolahnya minta sekolah Mas. Juga sekolah juga Mbah? Iya, minta sekolah ya diantar. Jadi sekolahnya di Semampir Mas ya. Ibu-ibu bermimpi ku naik sepeda gitu. Kayak seperti aktivitas gitu. Itu sampai akhirnya sampai besar itu loh Mas. Alhamdulillah ya sudah beberapa tahun sudah nggak ketemu. Lah ini saya cerita lagi anak teragang gini Mas. Itu ada kejadian di Blitar Mas. Iya. Nah itu kalau nggak salah itu di Sambi. Iya. Nah waktu itu ada orang itu tidak mempunyai anak, naik nikah sudah hampir 7 tahun. Nah, saya minta bantuan kepada saya gimana supaya itu dengan teman saya ada Mas ya, teman saya itu akhirnya saya ke rumahnya orang itu. Terus Nah, setelah Mbak ya maaf, setelah kita lihat di timurnya rumahnya orang itu tadi ada makamnya anak teragang. Itu enggak tahu dari siapa. Akhirnya kita itu jadi di di bambu, kalau enggak salah bambu apus. Itu mengganggu ya tuh? Enggak Mbak, kalau mengganggu tidak kan gini. Akhirnya kita ini ya setelah itu aku ingin tahu di mana tempatnya. Kok aku kelihatan ada seorang anak itu tadi kok masuk ke rumah gitu loh Mbak. Itu saya penglihatan saya loh Mbak itu Mbak ya. Jadinya berarti akhirnya saya diberitahu ke lokasinya. Dan tidak jauh kok Mbak dengan jadi di timurnya rumah itu itu. Loh kok saya tahu ndak itu tadi seperti katanya rumahnya situ. Akhirnya kita karakan kita insya Allah, saya masih ingat dari izayahnya dari yai saya dulu. Akhirnya kita berwirid ingin mengetahui dalam itu tadi. Akhirnya dia bilang aku mau ikut kepada si Mbak itu, itu Mbak. Nah setelah kita terus akhirnya orang itu saya beritahu, apa kamu mau seandainya ada seorang ikut dengan kamu. Dia mau, tapi syaratnya satu Mbak, itu nanti jangan sampai kamu nanti itu kalau anak sampean itu nanti sampean melahirkan, jangan sampai terkejut gitu. Ya kenapa Mbak? Lah karena kenapa? Lah itu hanya bahwa alhamdulillah Mbak setelah itu jangka 1 bulan beliaunya itu
hamil. Nah, akhirnya saya beri saran gini, satu, kamu tidak boleh untuk memarahi apapun yang telah terjadi. Kedua, pertama itu jadi jangan sampai kamu terkejut kalau anak itu nanti lahir. Dan kedua, jangan sampai kesalahan apapun jangan sampai kamu marahi. Itu sangat sakral. Oh gitu ya. Akhirnya setelah lahir saya bilangin gitu, nanti anak melahir itu sudah sunat. Juga sunat beneran. Lah setelah lahir alhamdulillah itu memang sudah sunat bener Mbak, itu Mbak. Oh, luar biasa. Nah, itu akhirnya ya insya Allah alhamdulillah sekarang itu sudah nikah. Itu pernah saya alami bener itu teman-teman saya dengan kakak saya terus terang itu. Jadi kalau tidak salah itu sebelum Sambi Mbak, itu melebu ke timur. Bukan, sebelumnya Sambi itu pasar Sambi itu ada jalan ke timur tuh Mbak. Itu. Oh iya, iya. Itu Mbak, itu terjadi bener itu Mbak. Pembahasan malam hari ini. Oh sebentar, ini mau tanya lagi Mbah, satu pertanyaan lagi. Enggak, pertanyaan satu lagi, itu meninggal di kandungan sudah dinyatakan bayi teragang, kalau itu digugurkan secara sengaja Mbah? Nah itu yang gue cari, ya teragang Mbak, tetap teragang. Walaupun itu digugurkan nama orang tuanya, mungkin hamil di luar teragang gitu loh. Oh. Kita kan di awal tadi teragang Mas. Sebenarnya gini Mas, kalau menurut pengalaman, kalau menurut saya loh Mas ya, kalau kandungan masih di bawah 5 bulan itu namanya bayi teragang. Kalau 5 bulan ke atas sampai 9 bulan 10 hari itu lahir, itu namanya anak bajang, karena kan dia sudah dewasa. Kalau menurut saya loh, dia digugurkan atau apa kan dia masih suci, nggak bersalah toh Mbak. Kalau namanya nama bayi, kalau orang Jawa itu, oh itu anak haram, itu anak. Sebenarnya nggak ada Mbak. Nggak ada, itu yang haram itu adalah ya orang tuanya Mas. Buatan orang tua. Gitu. Jadi salah resep. Kalau menurut saya itu salah menilai. Kalau anak itu lahir tetap suci Mas. Suci, ya. Jadi nggak ada namanya anak haram itu nggak ada gitu. Nggak ada, anak haram itu nggak ada. Yang haram adalah perbuatannya orang tuanya. Ada orang Jawa, oh anak kowar ya. Anak kowar kalau bahasanya haram itu salah. Aku loh Mas. Biarpun toh bagaimana, titipan dari Allah itu tetap suci. Masalah dia itu belum mempunyai dosa apa-apa kok dikatakan anak karomnya. Yang karom itu ada yang kowar itu ya adalah ya orang tuanya itu tadi. Itu menurut saya loh. Ya itu memang suci. Nah, jadi teman-teman sangat luar biasa pembahasan kita pada malam hari ini. Kita setidaknya lebih tahu ya antara bayi teragang dan bayi bajang. Jadi kalau teman-teman tadi ngikuti dari awal yang diceritakan Mbah Nurselo, jadi kalau menurut saya sangat bermanfaat. Jadi karena kita bisa membedakan, dan yang paling jelas teman-teman, entah itu bayi dilahirkan umur 1 hari 2 hari meninggal itu namanya bajang Mbak, menurut saya Mbak. Tapi menurut saya loh Mbak, tapi orang itu kan nggak sama ya Mbak ya. Benar-benar. Jadi kita bisa menilai dari versi kita sendiri gitu nggih. Jadi dan teman-teman tidak ada namanya bayi haram, itu nggak ada, karena bayi itu sebenarnya suci nggih. Yang suci, haram Mbak, itu perbuatan dari orang tuanya. Jadi yang perlu digarisbawahi itu nggih, dan kita harus hati-hati. Dan Mbah Nur, monggo ada seperti biasa sebelum kita tutup mungkin ada pesan dan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman di sahabat Misi ya gini ya Mbak ya, saya pesan saya apa yang kita ucapkan tadi atau pertanyaan tadi, seperti seumpamanya jangan sekali-kali atau jangan sampai istilahnya anak teragang atau anak bajang itu tadi dipuja ya Mbak ya. Oh gitu ya. Pesan saya hanya itu karena kan itu nanti risikonya sangat berat. Berat ya. Meskipun jadikan pujian bisa dengan ada syarat-syaratnya ya. Ada syarat-syaratnya. Nah, makanya saya tidak berani membuka dalam syaratnya. Jadi dulu masalahnya kan ditiru gitu. Salah persepsi gitu. Salah persepsi masalahnya dulu kalau Mbak Yain Nur itu tidak boleh
apa dibuka dalam permasalahan apa yang dizayakan kepada kita. Gitu. Jadi kalau nggak salah itu dulu tuh dekatnya di Kapu kok Mbak itu Mbak Nur itu memang istilah saya akui Mbak. Luar biasa jadi, gitu luar biasa hanya makanya hanya persyaratannya itu tadi, tapi sistem dan caranya masih dirasakan di silent gitu ya. Enggak berani Mbak. Makanya dari itu saya pesan saya jangan sampai kalau ada orang yang begini ya biarkan, jangan sampai kita ini menyemok atau biar itu memang dia itu takdirnya dia gitu ya. Udah gitu aja teman-teman. Terima kasih, kita sudah di ujung acara dan semoga tayangan pada malam hari sangat bermanfaat. Ambil segi positifnya, jangan diambil kalau mungkin ada yang menurut kalian tidak cocok atau tidak pas, karena kita hanya manusia biasa ya Mbak ya. Kayak maaf, makanya janurnya itu ya juga khusus Mbak. Oh gitu, ini diceritakan berdasarkan dari pengalaman pribadi beliau. Kita tidak ada namanya rekayasa, tidak ada benar karena kan benar-benar beliau alami, terus beliau ya, seperti memang ya, seperti itu realnya gitu Jadi kalau teman-teman misalkan ada pembahasan kita yang kurang paham atau mungkin ada yang ingin ditanyakan, nggak usah sungkan-sungkan, langsung aja di kolom komentar. Nanti sebisa mungkin admin dari MK akan dihubungkan sama Mbah Nur Selo gitu, dan kalau misalkan mungkin ada waktu biar dijawab langsung dari pertanyaan teman-teman tadi. Insya Allah Mbak. Nah terima kasih pada malam hari ini. Jangan lupa terus ya ikuti channel dari Misteri Kejawen untuk tetap stay tune, tetap nonton ya sampai akhir, jangan di skip. Terus jangan lupa teman-teman buat like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu kita di episode selanjutnya. Oh iya Mbak, saya tambah ya kemarin gitu, kemarin itu kita pulang dari waktu itu loh Mbak, waktu konten yang episode sebelumnya saya pulang Mbak ya. Jadi ini sih sangat tangan Mbak, jadi yang menyaksikan bukan saya, dari teman ada orang itu bawa di tikungan ya ke antara perbatasan Bujel dengan Mojoroto. Tahu toh kalau kita ini itu kan ada tikungan tuh Mbak itu. Nah, itu ada apa utaranya Makom? Enggak, jadi masih jauh Mbak, pas tikungan Mbak. Sebelah mana tuh? Saya tahu kalau kita ke Sadari Sukorame, terus kan nama kan ada jalan yang nikung tuh Mbak. Sedikit itu. Lah itu ada seorang perempuan itu jadi wajahnya tidak ada Mbak. Itu bener Mbak, itu jadi bukan saya sendiri. Yang tahu siapa itu Mbak? Ya ada temen dengan perempuan, dia seorang dengan istrinya. Jam berapa itu kejadiannya berarti? Jam 3:30, jam kemarin itu. Ya ternyata itu Mbak, itu ternyata ya maaf ya Mbak, itu seorang perempuan sudah tua tapi ternyata setelah saya kemarin itu kan hari apa ya kalau tidak salah saya itu ke rumah kakak. Enggak, rumah kakak saya kalau tidak salah hari Rebu kalau tidak salah ya. Ada Selasa, kalau nggak Selasa malam Rebu kan. Itu saya berhenti Mbak. Ya berhenti, jadi di jembatan itu Mbak. Nah di jembatan itu ternyata dia itu ya maaf ya, jadi si anak ragang yang digugurkan masih dulunya kalau tidak salah dia kebilangnya masih umur 3 bulan setengah. Sekarang sudah tua gitu. Sudah tua Mbak, itu nyata Mbak, itu bukan itu bayi ragang umur 3 bulan digugurkan. Jadi masih dia itu di dalam perut itu umur 3 bulan setengah digugurkan dia tuh. Dia, wajahnya tidak ada Mbak. Ya Allah. Datar itu ya. Datar itu. Dia tuh nyabrang mau saya mau kok itu dia tuh lewat. Itu sepantai kan rame Mbak itu Mbak. Ya santai gitu jalan itu Mbak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Terus orang di belakang, Mas Saman tahu? Oh tahu mah ya gitu dia tahu, perempuan dia tahu Mbak itu Mbak. Ya itu nyata itu bener itu. Akhirnya saya nggak terima, hari malam itu saya coba apa yang kita amalkan, beliau itu saya tanya, nah jadi itu memang tidak ada wajah Mbak. Wah, edek kalau nggak salah ya. Ternyata dia itu jadi di kandungan 3 bulan setengah dia ternyata
digugurkan. Makanya wajahnya kok tidak ada, kasihan. Oh, gitu. Nah itu. Gitu. Nah, ternyata itu kan kuburannya kan ke barat itu loh, Pak. Oh, yang situ. Belakangnya masjid kalau tidak salah. Daerah situ, oke. Nanti mungkin ya siapa tahu ya kita nanti bisa Itu mengangkat nyata, Mbak, kisah ya. itu. Mungkin kita akan cobalah nanti gimana, karena Mbah Nur juga mempunyai apa nggih, ilmu itu jadi kan nanti mungkin Ya, siapa gini, tahu Mbak, next tapi episode kita bisa mengangkat kita kisah pesen ini nih, gitu. kamu jangan mengganggu orang, kasihan. Nggih. Jangan sampai istri itu nanti ada kecelakaan. Oh, nah itu yang paling penting. Mengganggu aku, enggak saya gitu. sudah saya terima apa ya adanya gitu. Oh, gitu. Nggih, alhamdulillah lah. Nah, jadi teman-teman memang goib itu kan memang ada dan Itu bener Mbak, saya halam itu. Iya, Belakang saya ada dengan ya. orang dengan istrinya itu bener itu Mbak. Ya saya tanya tuh Mbak, Mbak, Iya. Mas saya tahu tadi iya Mas, Pak itu tadi ada seorang perempuan, tapi tidak ada wajahnya. Padahal itu subuh Mbak dah. Ya, sudah mendekati subuh padahal. Iya. Gitu. Dan alhamdulillah buat teman-teman sudah bisa melihat, dan alhamdulillah juga buat seperti saya ya yang belum bisa melihat, tahu. Ya nanti kalau ingin melihat apa, yang penting mental Oh, sepertinya tidak. di apa itu dianu dulu Mbak. Tata dulu gitu. Nah, teman-teman terima kasih banyak ya, kurang lebihnya sampai ketemu di episode selanjutnya. Bye bye. Terima kasih Mbak Nur. Ya, sampai ketemu. Ya, insya Allah ya. Berikutnya. Semoga kita ini lancar ya Mbak ya. Amin.